Mars menulis Das Kapital dalam keadaan yang sangat sulit. Di tengah kemiskinan dan pengasingan, ia dengan mendalam menyoroti penderitaan pekerja pada masa revolusi industri. Keadaan ini tidak hanya membentuk pemikirannya, tetapi juga memberikan landasan yang kuat bagi analisisnya terhadap kapitalisme. Dalam bukunya, Mars secara jelas menunjukkan bagaimana keuntungan yang diperoleh oleh kapitalis sebenarnya berasal dari eksploitasi pekerja yang tak mendapatkan imbalan layak atas kerja keras mereka. Fenomena ini menciptakan ketegangan sosial yang signifikan, mencerminkan dinamika yang tidak seimbang dalam masyarakat. Sementara itu, tindakan sensor di berbagai negara yang terkait dengan Mars mencerminkan ketakutan penguasa akan ide-ide yang bisa mengguncang fondasi kekuasaan mereka. Hal ini mengundang pertanyaan yang mendalam mengenai kebebasan berpendapat dan hak individu dalam berkontribusi pada diskursus sosial. Mars menjelaskan bahwa nilai lebih dihasilkan dari perbedaan yang mencolok antara nilai yang diproduksi oleh pekerja dan upah yang mereka terima. Konsep ini menciptakan suatu sistem eksploitasi yang bersifat sistematis, melahirkan kritik yang tajam terhadap norma-norma ekonomi yang ada. Krisis overproduksi, yang seringkali mengintai kapitalisme, menjadi ancaman serius karena peningkatan efisiensi produksi berakibat pada penurunan daya beli pekerja. Dampak ini menandai ketidakstabilan dalam ekonomi yang berpotensi merugikan semua lapisan masyarakat. Ketidaksetaraan yang dihasilkan oleh kapitalisme diungkapkan oleh Mars sebagai suatu penyakit sosial, di mana kekayaan terkonsentrasi pada segelintir individu, sementara banyak orang tetap terjebak dalam jeratan kemiskinan. Ini merangkum kenyataan pahit yang dihadapi oleh masyarakat dalam dinamika ekonomi yang tidak seimbang. Selanjutnya, kesadaran kelas muncul ketika pekerja mulai menyadari bahwa mereka sedang dieksploitasi. Kesadaran ini berpotensi mengguncang kekuasaan yang telah mapan, menandai langkah awal dalam perjuangan mereka untuk keadilan sosial. Mars berpendapat bahwa perjuangan kelas harus bersifat demokratis, tidak boleh dikuasai oleh elit. Namun, dalam praktiknya, banyak rezim yang mengubah prinsip ini menjadi dogma otoriter, mereduksi semangat demokrasi yang seharusnya menjadi inti perjuangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa rezim otoriter dan kapitalis sama-sama paranoid terhadap potensi pemikiran Mars. Mereka berupaya menggunakan sensor dan penindasan untuk menjaga dominasi mereka, mengabaikan hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi. Revolusi Bolshevik, yang diharapkan menjadi puncak kemenangan bagi Marxisme, justru berujung pada distorsi prinsip demokrasi proletar. Akibatnya, masyarakat mengalami penindasan di bawah pemerintahan Stalin, menunjukkan bagaimana idealisme dapat disalahartikan menjadi tirani. Di sisi lain, respons pemerintah AS terhadap ancaman pemberontakan buruh melalui New Deal mencerminkan bahwa reformasi seringkali dimaksudkan hanya untuk mempertahankan sistem kapitalisme. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan sosial terkadang tidak mampu mengatasi masalah mendasar dari struktur yang ada. Kesenjangan kekayaan yang ekstrim, di mana 1% populasi mengontrol sebagian besar kekayaan dunia, telah memicu protes di banyak negara. Gerakan ini mengindikasikan bahwa pemikiran Mars tetap relevan dan mampu menginspirasi aktivisme, menghidupkan kembali semangat perjuangan bagi keadilan. Dalam konteks yang lebih luas, terdapat masalah serius ketika pengemudi ojek online harus bekerja hingga 14 jam tanpa jaminan kesehatan, sementara pencipta konten terpaksa menjual data pribadi mereka untuk iklan. Situasi ini mencerminkan ketidakadilan yang kian mendarah daging dalam sistem kapitalis saat ini. Mars bukanlah seorang nabi. Ia lebih merupakan cermin yang mencerminkan luka-luka peradaban yang sering kita tutupi dengan jargon efisiensi pasar. Hal ini menunjukkan krisis nilai yang mengganggu masyarakat modern dan memicu pertanyaan mengenai moralitas dalam ekonomi. Walaupun Mars telah tiada, kapitalisme masih bernafsu di berbagai sudut dunia, seperti pabrik-pabrik di Bangladesh dan gudang-gudang Amazon. Ini menandakan bahwa ketidakadilan masih eksis, menuntut perhatian dan tindakan nyata dari kita semua.